Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Baik, pada kesempatan dan video kali ini saya akan membahas tentang terapi komplementer atau holistik. Ini ada di kisi-kisi di perawat ahli pertama dan perawat terampil ya teman-teman ya. Dan pastinya ini sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021 Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Dan ini ada pembahasan juga soalnya. Oke teman-teman, sebelum memulainya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang keperawatan, kesehatan, dan tentunya informasi pembahasan dan soal CPNS tahun ini. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya merekamnya atau di handphone ya, karena ada trouble di komputer sayanya. Jadi kalau ada kesalahan atau slide-slide yang kurang, mohon maaf. Tapi intinya ini ada di pembahasan tentang terapi komplementer atau holistik. Semoga teman-teman bisa paham dan juga pembahasan serta materinya. Langsung saja kita mulai ya tentang terapi komplementer atau holistik. Ya, terapi komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terapi komplementer adalah bidang ilmu kesehatan yang bertujuan untuk menangani berbagai penyakit dengan teknik tradisional, yang juga dikenal sebagai pengobatan alternatif. Jadi intinya terapi komplementer itu terapi tradisional dan dimasukkan ke dalam terapi atau pengobatan yang modern. Terapi komplementer dapat berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, ataupun rehabilitasi. Jadi bukan hanya untuk pengobatan ya teman-teman. Komplementer itu juga bisa berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, ataupun rehabilitasi. Oke, lanjut ya teman-teman. Sampai di sini sudah paham ya tentang terapi komplementer. Nah, jenis-jenis terapi komplementer yaitu yang direkomendasikan untuk perawat adalah pertama itu terapi massage ya. Massage itu urut atau pijit ya. Bisa juga kan massage bayi ya. Itu bisa termasuk juga terapi komplementer. Terus terapi musik, terapi diet, terapi teknik relaksasi, vitamin, dan produk herbal. Itu adalah jenis-jenis terapi komplementer yang direkomendasikan untuk perawat. Lanjutnya, menurut National Institute of Health atau NIH, terapi komplementer dikategorikan menjadi 5, yaitu biological based practice, di antaranya herbal, vitamin, dan suplemen lain. Yang kedua adalah mind body technique, yaitu mediasi, hipnomedis. Yang ketiga adalah manipulative and body based practice. Di antaranya adalah pijat atau massage dan refleksi. Selanjutnya adalah energy therapist, yaitu terapi medan magnet. Dan yang terakhir adalah ancient medical system, yaitu obat tradisional Cina, Ayurvedic, dan akupuntur. Itu menurut National Institute of Health
tentang terapi atau kategori komplementer. Lanjut ya teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 jenis teknik pengobatan komplementer yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan konvensional, yaitu sebagai berikut. Pertama itu akupuntur medik, yaitu metode yang berasal dari Cina ini diperkirakan sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai kondisi kesehatan tertentu dan juga sebagai analgesi atau pereda nyeri. Cara kerjanya adalah dengan mengaktifasi berbagai molekul signal yang berperan sebagai komunikasi antar sel. Salah satu pelepasan molekul tersebut adalah pelepasan endorfin yang banyak berperan pada sistem tubuh. Jadi di Indonesia yang sudah ditetapkan Departemen Kesehatan itu ada 3 ya. Pertama itu akupuntur medik. Dan yang kedua adalah terapi hiperbarik. Nah, terapi hiperbarik sendiri itu ya teman-teman sedang ngetren sekarang di dunia komplementer ya. Di berbagai rumah sakit sudah menerapkannya ya. Apa sih terapi hiperbarik itu? Yaitu suatu metode terapi di mana pasien dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang memiliki tekanan udara 2-3 kali lebih besar daripada tekanan udara atmosfer normal atau 1 atmosfer. Lalu diberikan pernapasan oksigen murni sebesar 100%. Selama pasien itu terapi, pasien boleh membaca, minum, atau makan untuk menghindari trauma pada telinga akibat tingginya tekanan udara. Ini juga kalau nggak salah bisa dipakai untuk pasien yang post-COVID ya, yaitu terapi hiperbarik. Dan yang ketiga adalah terapi herbal medik, yaitu terapi dengan menggunakan obat bahan alam, baik berupa herbal terstandar dalam kegiatan pelayanan penelitian maupun berupa fitofarmaka. Herbal terstandar yaitu herbal yang telah melalui uji klinis atau preklinis pada sel lain atau hewan percobaan, baik terhadap keamanan maupun efektivitasnya. Jadi ada 3 ya teman-teman ya yang sudah direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan tentang teknik pengobatan komplementer. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah peran perawat yang sangat penting, teman-teman. Jadi, peran perawat yang dapat dilakukan dari pengetahuan tentang terapi komplementer. Di antaranya adalah sebagai konselor, sebagai pendidik kesehatan, sebagai peneliti, sebagai pemberi pelayanan langsung, sebagai koordinator, dan sebagai advokat. Itu adalah peran perawat yang bisa dilakukan di terapi komplementer. Oke teman-teman, itu pembahasan dari komplementer atau holistik ya. Sekarang kita latihan soal tentang komplementer dan holistik. Terapi komplementer atau holistik yang bisa diterapkan ke masyarakat yang membutuhkan alternatif dan dapat berupa titik-titik. A. Rehabilitasi. B. Pengobatan. C. Pencegahan. D. Peninjauan. Atau E. Rekonstruksi. Jawaban yang tepat adalah A ya, rehabilitasi ya. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Oke, maaf teman-teman, sedikit gangguan ya. Kita lanjut ya, yaitu terapi komplementer atau holistik itu ada 3 yang bisa diterapkan ke masyarakat ya. Dapat berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan rehabilitasi. Jadi jawabannya adalah A ya, yang paling tepat itu rehabilitasi. Lanjut ya teman-teman ya.
Nah, terapi komplementer atau holistik ya dapat dilakukan perawat, di antaranya A. Massage atau pijat dan pengobatan, pengobatan dan diet, terapi musik dan massage. D. Terapi musik dan pengobatan, atau E. Massage dan kerokan. Bisa dilihat ya teman-teman ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan. Jadi teman-teman bisa jawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah C ya, terapi musik dan massage atau pijat. Nah, saya sebutkan kembali teman-teman ya. Jadi jenis terapi yang bisa dapat dilakukan perawat adalah pertama tuh massage, terapi musik, terapi diet, terapi teknik relaksasi, vitamin dan produk herbal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah terapi musik dan massage. Lanjut ya, soal berikutnya. Di Indonesia ada 3 jenis teknik pengobatan komplementer yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan konvensional. Di antaranya adalah A. Terapi totok, B. Terapi hiperbarik, C. Terapi Qi, D. Terapi hipbaik, atau E. Terapi kretek-kretek. Nah, ini khusus yang E mungkin lagi sedang ngetren nih teman-teman ya. Apakah A, B, C, D, atau E yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan konvensional? Dan jawabannya adalah jelas ya, terapi hiperbarik ya teman-teman ya. Jadi terapi hiperbarik, terapi akupuntur medik, dan terapi herbal medik itu yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi pembahasan soal tentang komplementer dan holistik ini bisa membantu teman-teman buat latihan ya, agar SKB-nya lancar ya, dan sukses semoga teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.